Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penggunaan teknologi dan dampaknya terhadap bahasa Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teresia Firtariasti dengan NIM 20130111084 dari Rombel 7. Langsung saja kita mulai. Adapun topik diskusi yang kita bahas kali ini ada 3, yaitu yang pertama, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, yang kedua, hubungan bahasa dan TIK, dan yang ketiga, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Nah, kita menuju ke topik diskusi yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, sebelum kita mengetahui dampak-dampak yang terjadi akibat TIK ini, harus mengetahui pengertiannya terlebih dahulu, yaitu TIK ini merupakan payung besar terminologi atau istilah yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Adapun aspek dalam TIK, yang pertama, teknologi informasi, meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan informasi. Contohnya seperti komputer, laptop, handphone, TV, dan lain-lain. Jadi teknologi informasi ini merupakan suatu media penyebar informasi. Lalu ada teknologi komunikasi, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Contohnya seperti Gmail, Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi teknologi komunikasi ini berfungsi sebagai perangkat dalam menyebarkan informasi. Lanjut, kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita awali dengan masa prasejarah terlebih dahulu, di mana pada masa ini manusia masih berkomunikasi dengan membuat gambar atau simbol pada sebuah bidang, di mana itu bisa berupa batu atau dinding-dinding di gua. Nah, mereka melukis berbagai informasi yang mereka temukan selama berburu hewan. Pada masa ini, kemampuan komunikasi mereka masih terbatas dengan isyarat tangan atau suara dengusan. Hingga kemudian mereka berhasil menciptakan sebuah alat yang mereka temukan di alam, seperti ini, trompet, keong, lalu ada kentungan, gendang, dan bahkan sinyal yang mereka buat dengan menggunakan media asap. Lanjut ke masa sejarah, di mana pada masa sejarah ini manusia sudah mulai berkomunikasi dengan baik. Seperti contohnya bangsa Sumeria ini, yang mengembangkan sistem tulisan piktograf atau tulisan paku pada tahun 3500 sebelum Masehi sampai 2900 sebelum Masehi. Lalu ada bangsa Yunani kuno yang membuat sistem alfabet fonetik pada 1775 sebelum Masehi atau bisa kita kenal sekarang sebagai kode Morse. Nah, lalu ada bangsa Mesir kuno, di mana mereka menciptakan sistem penulisan hieroglif pada tahun 3000 sebelum Masehi. Dan ada bangsa Cina yang berhasil menemukan kertas yang terbuat dari serat bambu pada tahun 105 sebelum Masehi dan juga media tulis serat papirus pada tahun 500 sebelum Masehi. Jadi kertas ini yang hingga saat ini kita gunakan. Lanjut ke masa modern, di mana pada masa ini manusia mulai dapat menciptakan alat-alat komunikasi dan informasi yang bisa kita gunakan sampai saat ini. Seperti contohnya ada Alexander Graham Bell, seorang ilmuwan dan penemu kelahiran Skotlandia yang terkenal karena menemukan perangkat telepon pertama pada tahun 1876 dan mendirikan perusahaan telepon Bell pada 1877.
Lalu ada perusahaan CERN, di mana seorang ilmuwan komputer bernama Tim Berners-Lee yang merupakan tokoh yang menciptakan World Wide Web atau WWW yang bisa kita kenal sebagai link atau HTML untuk mencari informasi di internet. Ia sempat bekerja di European Organization for Nuclear Research atau CERN di Jenewa, Swiss pada tahun 1989. Lalu kita ke topik diskusi kita yang terakhir, yaitu yang ketiga, dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Jadi yang pertama dampak positifnya ada 4, yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia, meningkatnya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia, dan bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional. Yang berikutnya adalah dampak negatif, di mana di sini dampak negatifnya ada 3, yaitu yang pertama tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, di mana generasi masa kini lebih suka menggunakan bahasa gaul. Lalu ada kedua, tergerusnya budaya asing Indonesia oleh budaya asing. Dan yang ketiga, campur kode ada penggunaan istilah-istilah asing ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata-kata good morning, I love you, sarangnya, dan masih banyak lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih.